Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin Alladhi khalaqal awwalina wal akhirin wa khassa man sya'a min ibadihi al-mu'minin biqurbihi wa ma'rifatihi fayatana'amuna bidhalika fi kulli waqtin wa hin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa syafi'il khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah Majelis Ahad Kliwon yang saya muliakan, alhamdulillah kita pada pagi hari ini dihadirkan oleh Allah, dituntun, dibimbing oleh Allah untuk bersama-sama menikmati hidangan rohani, hidangan hati. Bersama-sama kita di sini mengharap rahmat Allah, dan kita menyambungkan hati kepada Allah, dan kita semuanya menghadapkan hati kepada Allah penuh harap. Semoga Allah berikan kepada kita ampunan-ampunannya, Allah berikan kepada kita rahmat-rahmatnya, dan semua itu menjadi sebab mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat kita, memudahkan semua urusan kita, dan semoga Allah berikan kita semua insyaAllah orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kepada Allah. Dan paling penting kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah majlis ini semua dari kita meninggalnya husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, muslim, mukmin, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali di dalam Al-Iniyah yang tadi kita baca menyebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda ulama akhirat, ulama-ulama yang saleh, yaitu dia lebih memperhatikan bagaimana tentang ilmu kebaikan hati, memiliki perhatian yang sangat dan serius di dalam bagaimana hatinya menjadi hati yang baik, hati yang bisa khusyuk ketika salat dan ibadah, hati yang bisa menikmati Al-Quran, hati yang bisa takut kepada maksiat, takut kepada siksa Allah, hati yang memiliki rahmah kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Inilah tugas penting kita sebagai santri, sebagai kiai, sebagai siapapun kita dari umatnya Nabi SAW. Walaupun ilmu-ilmu zahir itu adalah sangat penting, tapi ini lebih penting juga. Belajar fikih, belajar cara-cara ibadah zahir itu sangat penting. Ya, belajar cara ibadah yang benar sesuai ulama, sesuai sunnah-sunnah, bagaimana berwudu yang benar, bagaimana salat yang benar, syarat rukunnya kita harus belajar. Ya, kemudian kita belajar hukum syariat, harus paham, muslim wajib paham mana muhrim, mana enggak muhrim. Ya, jangan sampai kita ini enggak paham siapa perempuan muhrim, siapa perempuan ajnabiyah. Ya, kita kadang ditanya orang enggak tahu ini muhrim apa tidak, kita enggak hafal. Padahal kita wajib tahu siapa perempuan yang muhrim, yang tidak boleh kita nikahi, dan kalau kita menyentuh tidak batal. Tapi kalau kita dan siapa wanita yang ajnabiyah yang kita boleh menikahinya, dan kalau kita menyentuh batal, dan kita tidak boleh salaman sembarangan, ya, agar kita faham hukum-hukum syariat ini. Ya, kita harus paham juga makanan-makanan yang haram, yang halal. Ini ilmu syariat, ilmu zahir. Ya, mana ucapan-ucapan yang halal, ucapan-ucapan yang haram, mana tulisan-tulisan yang halal yang kita menulisnya enggak jadi dosa, mana tulisan-tulisan yang haram. Sekarang banyak orang lesannya enggak ngomong, tapi tangannya produktif bikin dosa, komentar di medsos atau nge-like di medsos asal nge-like. Ya, ini yang harus kita ngati-ngati. Katanya kullu ma harama al-kalamu bihi harumal kitabatu bihi. Segala sesuatu yang haram diucapkan maka haram dituliskan. Ya, kita kalau ghibah orang kan dosa, ngomong nih. Tapi di medsos ada orang dia ghibah, kita nge-like, sama dong. Sama dosanya itu. Iya, atau kita seneng.
ada orang ngerasani atau gunjing orang nih, kita ikut nimbrung dengerin, dosa. Terus di medsos ada orang gunjing orang lain, kita senang juga, kita asik dengan, wah info baru nih, aktual nih, senang ya, sama. Kullu qaidahnya Imam Ghazali itu, kullu ma haruma al-kalamu bihi fa haruma al-kitabatu bihi. Kaidahnya segala hal yang haram diucapkan maka haram ditulis juga. Kita kalau nulis sesuatu yang haram, kalau kita mengucapkan sesuatu itu haram, maka sesuatu itu ditulis haram juga. Itu kaidah. Maka kita hati-hati, jangan sampai kita ini dalam kehidupan sehari-hari nggak sadar, kita mendengar, kita melihat, tapi kita memproduksi dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, umur kita nggak panjang, waktu kita nggak lama, umur ini pendek, dan perjalanan di akhirat panjang. Orang yang cerdas adalah yang menggunakan, berusaha setiap menitnya, setiap jamnya, langkah yang mendekatkan kepada surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan menjauhi segala hal yang mendekatkan kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu orang cerdas, orang yang hebat, orang yang cerdas begitu. Dia punya perhitungan di dalam apa saja yang dilakukan, baik itu pendengaran atau ucapan atau perilaku atau apapun juga, dia perhitungkan, mana yang membawa manfaat di akhirat dan mana yang membawa bahaya di akhirat.